Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan cerita mission pada 29 Agustus 2020, Sabat ke-9. Tajuk cerita mission kita pada Sabat ini adalah Merangkak Seperti Bayi. Cerita ini mengisahkan tentang Omo Taure yang berusia 55 tahun berasal dari Guinea, Afrika. Cerita ini bermula daripada Omo Taure telah jatuh sakit dengan teruk setelah suaminya meninggal. Lututnya mula membengkak dan dia mengalami kesakitan yang teruk. Dia tidak dapat tidur pada waktu malam dan dia juga tidak dapat berjalan. Walaupun dia sudah tua, dia merangkak seperti bayi di kediaman keluarganya di Conakry, Guinea. Pakciknya amarah membawanya ke beberapa hospital, tetapi tidak ada dapat menolongnya. Omo terlantar di rumah keluarganya di mana dia tinggal bersama pakciknya, adik perempuannya, dan beberapa orang saudara mara yang lain. 4 tahun berlalu dan 4 tahun juga Omo menderita dan tidak dapat berjalan. Suatu hari Omo terdengar perbualan adiknya dengan seorang tetamu di ruangan lain. Tetamu itu membaca Alkitab dan berdoa. Omo bukan seorang Kristen, tetapi Omo ingin seseorang berdoa untuknya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh dia turun dari katilnya dan merangkak dengan tangan dan lututnya ke bilik sebelah. Tolong doakan saya juga, dia memohon. Tetamu itu, Trankel Fasina Dono, terkejut melihat seorang perempuan tua merangkak. Dia tidak berdoa. 3 hari kemudian, Orno mendengar ketukan di pintu dan tidak lama kemudian, Trankel berdiri di sebelah katilnya. Saya datang untuk berdoa, Trankel berkata. Orno sangat gembira. Trankel membuka Alkitabnya dan membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kemudian dia menutup matanya untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas hidup anakmu, Orno. Engkau membenarkan saya berada di sini. Engkau memberikan saya keberanian untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari untuknya. Sekarang saya memohon engkau menyembuhkan Orno dalam nama Yesus. Amin. Doa Trankel. Malam itu Orno tertidur dengan nyenyak buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun sakitnya reda. Keesokan harinya Trankel kembali lagi dan berdoa bersama Orno. Dia berdoa dan berpuasa untuk Orno selama 2 minggu. Satu hari Orno tiba-tiba bertanya, "Di mana gereja kamu?" Trankel memberi tahunya alamat gereja Seventh-day Adventist. Tempat itu tidak jauh dari rumahnya, tetapi dia tidak dapat berjalan. Dia meminta pertolongan. Pada pagi hari Sabat, Trankel membawa Omo membonceng motosikalnya ke gereja. Dia membawa Omo Sabat berikutnya dan seterusnya. Omo semakin kuat. Pada Sabat keempat, Omo berjalan sendiri ke gereja. Trankel terkejut melihat Omo berjalan di gereja. Ini adalah mukjizat dari Yesus, katanya. Amara, pakcik Omo, dan ahli keluarganya yang lain gembira karena Omo berangsur baik, tetapi mereka tidak suka melihatnya ke gereja. Mereka bukan Kristen dan mereka merasakan Omo tidak menghormati agama keluarganya. Amara membuat satu mesyuarat keluarga. Sementara sedozen ahli keluarganya melihat, Amara mengangkat Alkitab berkulit hitam itu dan buku suci agama keluarganya. "Mana buku yang kamu pilih?" tanyanya kepada Omo. "Ingat, sekiranya kamu tidak memilih buku suci kita, maka kamu bukan lagi sebahagian anggota keluarga ini." Omo memikirkan tentang sakitnya sepanjang 4 tahun lalu dan bagaimana dia disembuhkan. Dia memandang ke langit. "Saya memilih Alkitab, buku hitam itu," katanya. Amara mengejek Omo. "Oleh karena kamu memilih Alkitab, ambillah itu dan berkhotbahlah kepada kami," katanya. Mata Omo bergendang air mata. Dia tidak tahu membaca. "Kamu tahu bahwa saya tidak tahu membaca. Saya tidak pernah
ke sekolah, tetapi orang yang telah berdoa untuk saya membaca Alkitab dan saya disembuhkan. Saya percaya kuasa dalam Alkitab itu boleh melakukan lebih banyak untukku dan kamu juga, katanya menangis. Dengan marah, Amara menyuruh ahli keluarganya mengemaskan barang-barang milik Omo. Kamu sudah menjadi Kristen, pergilah kepada orang Kristen. Kami tidak ada kaitan dengan kamu lagi, katanya. Omo tidak ada tempat tinggal. Dia tidur di rumah kawan-kawannya. Kehidupannya sangat sukar, tetapi dia tidak mau mengutuk Yesus. Apabila anggota gereja mengetahui keadaannya, mereka menawarkan tempat tinggal di kawasan gereja. Di sanalah dia tinggal sehingga hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga baru saya. Saya akan bersama Yesus selamanya, kata Omo. Itu saja cerita mission kita pada sabat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.